warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pulau Gading hari ini, yang saya hormati Ibu Sekretaris PKK Pulau Gading ini, yang saya hormati Ibu Pengurus PKK Desa Pulau Gading, dan yang saya hormati banggakan Ibu anggota PKK Desa Pulau Gading. Ibu, mari kita manjatkan puji syukur, alhamdulillah ada Allah SWT telah memberikan nikmat iman dan kesehatan ya Bu. Sehat ya Bu. Sehat. Jagalah nikmat kesehatan ini dengan menjaga kesehatan. Karena akhir ini banyak orang-orang yang meninggal juga tidak karena sakit saja ya Bu ya. Karena ada faktor yang lain. Kedua kalinya sholawat dan salam. Mari kita sanjungan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Pada kesempatan ini Pokja 1 ya, ini Pokja 1-nya juga Pokja 1 biasanya juga macam pisau, materinya sudah diberikan dari kecamatan. Ini ada 4 juga yang per bulannya. Pada kesempatan ini saya sampaikan materi yang bulan Desember dan bulan Januari. Masalahnya masih sama tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya Bu, narkoba itu ya Bu ya, jangan sudah lihat sendiri di TV ya, gara-gara narkoba. Itu lihat, narkoba itu sudah menyerang bukan hanya anak-anak remaja ya, dewasa pun menjadi sasaran. Bahkan mereka yang menjadi public figure ya, mereka seperti yang menjadi artis ya, itu sudah pada kena narkoba. Kok bisa ya Bu ya kena narkoba? Itu banyak faktornya juga ya. Salah satu narkoba itu kan harganya mahal ya Bu ya. Akan diminta kaya. Ya itu artis-artis kenapa kena narkoba? Harganya mahal juga. Ya Ibu, jika narkoba itu masuk ke dalam tubuh, yang merusak pertama kali adalah akan merusak otaknya. Jadi nyerangnya otak ya, nyerangnya otak. Maka saya pernah menanyakan pada orang yang sering mengkonsumsi narkoba ya, waktu saya pas di Jogja, Mas, narkoba itu gimana rasanya? Rasanya Bu, apa yang saya inginkan tuh ada. Jadi karena tadi merusak otak, berarti apa yang dibayangkan tuh kayak halusinasi ya, ada. Pengen wanita cantik ya, kayak seakan-akan ada wanita cantik, makanya itu halusinasi. Pengen apa yang diinginkan ada. Merusak otak sehingga apa? Karena merusak otak ya, ketika mengambil keputusan ya, ketika memberikan satu pembelajaran ya, daya ingat itu ya semuanya rusak. Bahkan berarti kalau ngomongnya pun melantur ya, karena mereka sudah terserang otaknya ya Bu ya. Nah, beberapa orang yang menyalahkan narkoba ini memiliki masalah. Nah, Bu, kalau jenengan saya pernah kirim videonya ciri-ciri orang yang lagi kena rokok narkoba itu gini loh. Kalau merokok itu tuh karena apa? Karena dihisap. Yang rokoknya bukan atau dibauin. Akan jenengan radius 1 meter ini terkena dampak narkobanya, yang asap yang keluar yang dia hisap ya. Karena saya kirim videonya biar dibaca orang ini. Nah, ciri-ciri orang yang menggunakan rokok yang mengandung narkoba. Oke, tadi masalah yang timbul dari narkoba, satu masalah kesehatan, yaitu satu kerusakan otak.
gangguan mental. Ya tadi kayak gangguan mental ya, kurang waras, hilang ingatan, bahkan hilang ingatan ya. Cara bahasanya tuh orang kena narkoba tuh ketika sedang fly aja, arahnya fly, melayang. Nanti terakhirnya sako itu berarti ini ketika tubuh pengen narkoba, lakan narkoba, akhirnya dia kayak ini pun badan sedot karena darahnya sudah mengandung narkoba. Itu yang sudah sampai tingkat terakhir itu sako bahasa itu sampai nyedot ini udah kan berarti sudah orang nggak paras ya, badannya sendiri sedot disayat untuk mencari kepuasan karena tadi narkoba yang dia perlukan tidak ada. Kan aku bilang banget ya Bu ya, bahkan sampai tadi risiko kematian. Ini bener mati wong kekurangan darah. Yang kedua masalah keluarga Bu, sudah ada contohnya TV ya, itu artis cantik ya, Irish Bella sama Amarzoni. Kurang apa ya Bu ya? Cantik, istri cantik, anak sudah punya, kaya, sama-sama penghasilan. Kok bisa terjadi narkoba? Nah itulah sehingga terjadinya ini masalah dengan keluarga. Timbullah apa? Perceraian. Jadi kalau ada orang yang kena dampak narkoba, yaitu di keluarga bisa timbul perceraian. Kalau anak, andaikan yang terjadi anaknya wani, kalau orang tua bahkan bisa terjadi pembunuhan ya Bu ya, karena ingin beli obat sih kecanduan nggak ada, orang tuanya bisa dibunuh. Nah ini terlibatlah tindak pidana tadi, kurang duit sih, pengen fly nggak ada, akhirnya terjadi kriminal pembunuhan. Bu, narkoba tidak saja merugikan dirinya, pemakainya ya Bu ya. Narkoba tidak hanya merugikan pemakainya, tetapi juga berdampak sosial tadi sih, yang menimbulkan keresahan. Orang punya narkoba tadi otaknya nggak waras, bisa saja dia ketika berbaur di masyarakat karena dia otaknya sudah nggak waras, membahayakan. Ya, ekonomi ya tadi saya singgung, narkoba regane larang, makanya yang menjadi sasaran itu biasanya anak-anak orang kaya, anak-anak keluarga-keluarga atas atau orang-orang yang berada. Kasih murahan, kalau sing murahan tapi kayak apa? Jadi koplo ya Bu ya. Itu yang pil anjing itu, pil yang bahkan mereka dengan menggunakan cairan kayak semacam omi dan dicampur itu juga ada campuran bikola, dicampur bentuk orang gitu loh. Saya tanya anak-anak yang itu, bahkan lem, bahkan gudukan softtek itu kan itu Bang, gudukan softtek ya itu anak-anak kan bertanya ya, kita kadang ada orang-orang softtek darah itu tanya softtek dong ya, softtek itu gudukan softtek itu ahlinya itu mengandung zat itu, dia termasuk lem diminum. Nah itu yang itu kalau kelas murahan yang mereka ingin fly narkoba tapi nggak punya uang. Nah itu termasuk itu bikola campur penuh korek. Nah kalau yang cukup orang-orang desa ya, nah itu di tanya saja ya, tanya mereka. Kalau kita tanyanya baik-baik ya nggak apa-apa, atau kita baca di medsos ya. Bahkan lebih parah saya tanyakan, minum itu kalau minum air sama narkoba pasti di mana? Kalau minum air pasti emot Bu, pasti kamu itu buat itu keluarga saya. Kalau itu sama sekali nggak ingat sama sekali. Oh berarti kan minum cip masih ingat, masih. Nah itu tadi dampaknya ya bukan hanya kerugian bagi si penyalahguna narkoba, juga bagi keluarganya, bagi lingkungan sosialnya, tadi ekonominya ya. Adanya salah satu anggota yang ketergantungan pada narkoba akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Tadi contohnya artis pengguna narkoba akhirnya terjadi
perceraian. Beberapa dampak serius dari penggunaan narkoba tadi yang hilangnya kepercayaan antar anggota keluarga, bisa tidak saling percaya. Ya Bu ya, posisi kena narkoba yang percaya. Jadi hilangnya kepercayaan di antara anggota keluarga. Nah, untuk bilang kalau di sini aman ya Bu ya, nggak ada yang kena narkoba. Alhamdulillah, semoga anak-anak kita bisa terjaga, terlindungi, bahkan saudara-saudara kita yang rawan itu, ya. Bahkan narkoba itu sudah makanan ya Bu ya, makanan ada yang dicampuri permen, ya Bu ya. Peningkatan stres Bu, orang yang kena narkoba berakibat pada stres, depresi. Stres kayak apa sih orang-orang? Stres pikiran kalut ya Bu ya, pikirannya kalut, bingung karena seperti tadi salah satu dampak dari penggunaan narkoba. Bisa juga stres karena kurang iman, ya lakukan duit kayak derlemen. Bisa ya apa dari kurang akal kan? Nah itu berarti kurang iman. Imannya kurang bersyukur. Dia tidak melihat betapa banyak orang di bawah kolong jembatan pengen menikmati rumah indah. Betapa banyak para wanita yang pengen punya suami gambaran. Tapi tidak bersyukur. Anak juga apa nah ini berarti tadi utamanya adalah kurang iman. Imannya adalah tidak bersyukur, menerima apa yang sudah dinikmati apa adanya. Karena punya iman, saya punya harta untuk apa? Padahal harta yang kita miliki ada sebagian hak milik orang miskin. Ada orang lain, orang apa coba dibagikan 2,5%-nya. Pasti mendatangkan ketenangan dan mungkin rasakan juga hatinya bingung dan resah. Hati adanya kita adanya ya tadi datangnya ada yang sukar. Nah termasuk dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah pelecehan fisik dan emosional. Ya, wong narkoba ora katon anak bocah wadon pelaku atau dalamnya ya bisa terjadi pelecehan. Kan bahaya kan ya, pikiran orang waras tas minum narkoba, nah itu bisanya terjadi pemerkosaan, terjadinya pelecehan itu karena termasuk dampak narkoba. Orang eling wah digarap kayak gini wong liya jadi wak kan berarti sangat membahayakan. Nah, penyalahgunaan narkoba ini ya Bu ya, kita harus berhati-hati dan kita harus bisa menjaga keluarga kita terhindar dari penggunaan narkoba. Nah Bapak Ibu, bagaimana jika ada indikasi tetangga kita yang kena narkoba? Ya, jarene piye? Materi di sini. Ingat BNN dan PKK. Singkatan BNN dan PKK. B. Bersikap tenang, tidak panik dan pikiran cuma aja langsung itu. Waduh, tolong aduh, aku bukan bahasaku malah. Ya, jangan pertama bersikap tenang. Jangan langsung bereaksi. Waduh, kamu narkoba kan? Waduh, bisa bahaya, bisa dicekik ya siapa yang bersangkutan. Bersikap tenang, tidak panik dan berpikiran jernih. Pertama kalau kita tahu tenang dulu. Oh, kayak bocah anak narkoba kayak benar ini anak dicatat. Yang kedua, nama perilaku orang tersebut ya, orang pelaku orang tersebut dicatat Bu. Arane siapa sih kumpulan ini pojok kana Jono, Joni, Jino, ono yang bawahnya siapa orang tuanya, ya cari informasi terhadap pelaku tersebut. Jadi nomor 2-nya N, nama pelaku dicatat. Nomor 3-nya BNN, hubungi nomor BNN provinsi. Oke nomornya, yang ketemu anak kirimi 0811260894. Laporan itu kalau buat jangan laporan itu cari ya. Nah, nanti dikirim di WA-nya. Itu sih ada materinya ya Bu ya. Ini guru Ya Bu ya.
Terus peran serta keluarga dalam pencegahan narkoba adalah awal mula kebahagiaan. Berarti cara bahasanya mencegah sebelum mengobati. Peran serta kita keluarga, ayah ibu itu harus terutama yang punya anak remaja sing bergaul luas di sana aja jenengan sampai lalai ya, terutama mereka kita itu anak-anak kita sudah bergaul, sudah lingkup semua, yaitu adanya pekerjaan publik kan lingkungan pergaulan semakin luas. Kita jangan adem ayem, oh anakku bener maka esok balik sore. Kita tidak pernah memantau pergaulannya. Kan anak-anak kita duitnya wis oli akeh. Nah, barangkali nanti situ tidak bisa menggunakan uangnya. Terjerumuslah untuk menjadi yang namanya narkoba. Jadi ini peran utama pencegahan narkoba ada di dalam keluarga, ya Bapak Ibu. Nah, kok bisa terjadi narkoba ya? Ini ada penjelasannya juga. Kadang orang tua terlalu sibuk, Bu. Wong tuane sibuk, sing penting memberikan nafkah secara lahir kebutuhan anak, HP anak, duit anak, penjajan anak, tapi perhatiannya langka, kurang. Nah, disitulah bisa menjadi celah terjadinya anak penyalahgunaan narkoba, kurangnya perhatian. Ya, yang miskin kita kurang makanan, mereka sudah ada segalanya mau ini kurang berhak. Ada yang kurang kan kadang satu keluarga anak ini rumah ya Bu ya, tapi kalau sibuk boro-boro ya kadang ketemu bapaknya anaknya bisa saja hilang balik ya, bagaimana? Nah itu bisa terjadi kurangnya komunikasi. Berarti Bapak Ibu kita itu aja bahasanya aja sungkan ya, takon gimana kabarnya, Bunda sehat, takon walaupun kabarnya ya ini kok para sehat aja menang baik sibuk tinggal anak kata bocah anak boleh takonnya canacang jadi ini bocah ya karena aku kayak didengar itu orang iya empu konten ya, sehingga kita orang tua ya harus tahu anak-anak yang mereka lakukan di luar, mereka pergi kemana. Orang papa kepo anak kok gani dan lanjut teman dan dekat teman-teman ini malah mama keponan orang papa mama koneksi tanggung jawab mama kecuali konfis berkeluarga tanggung jawab suami atau suamimu alpantun ya kamu masih anak saya. Apa mau dolan ini? Kok sampai saat di-dine ya? Nah, ketika anak semakin ya Bu ya, ketika anak semakin jauh tadi kurang perhatian, kurang komunikasi, maka mereka akan mencari kesenangan lain, Bu. Dengan jalan narkoba. Ya, kesenangan lainnya adalah dengan jalan narkoba. Bukan jenengan pernah bocah-bocah pamora kasih begini. Pernah takon orang. Kon jandi ya. Bisa ada kayak pengantin sampai beda kesalahan ya. Takon. Ini mau bodor enak ya orang tua. Nih, ciri-ciri bocah ya. Yang masih bocah kita terkena narkoba salah satu indikasi ini pemarah, dong sedih, mendelik, ya, pembohong, tukang borong, ya, susah dinasehati. Kalau sekolah laporan ke sekolah suka bolos, itu satu indikasi itu. Dan bahkan terkadang mencuri. Anak ini dengan bisa ditakoni benar-benar takon, kamu kasih ngendi? Takon bae sih. Apa sih? Bocah gini ngomongnya lebih tinggi. Nah ini satu indikasi bocah kan jangan apa, ya kan? Terus ditakoni mencacat apa ya? Terjadi intelijen. Kamu itu 2 hari kemana? Apa ini udah kerja kalau? Jenengan takon karo kancane bener orang kerja.
Lopo, jebule ora, ya Buya mayoro ning pantai, bareng kanca-kancane narkobanan. Nah itu kan bohong. Jenengan uangnya sering hilang, bukan berarti dia yang mencuri. Siapa di sini? Cuma ada dia, ayah dan adiknya. Nah itu. Oh, jika semuanya ini ya, ternyata anak kita juga, ya naudzubillah ya, ada yang kena narkoba, keprimen Bu. Jika ada anak kita yang sudah ketergantungan narkoba, tadi harus segera direhabilitasi Bu. Jenengan orang bisa ngobati dewek, bocah wis kena kecanduan narkoba, adanya direhabilitasi dan ada tempatnya. Nanti ini dihubungi lagi tempatnya ya. Untuk di BNN Jateng hubungi nomor ini. Catat nomor Bu. Ya, berapa tak bukan tanggane kena ya. 081 3688 23 Ya Ibu, ini sekilas yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana seorang yang terkena bahayanya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana caranya jika seorang itu sudah kena narkoba. Satu itu BNN PKK ya. Berpikiran kita tenang, jernih, catat arane, laporkan. Dan terakhirnya direhabilitasi dengan menghubungi tadi BNN Jateng. Orang bisa diobati dewek. Kue apa? Gratis. Tadi pelayanannya gratis ya. Tuh, jadi nggak bisa diobati dia di jamu. Nggak bisa direhab. Ya, kalau jatuh si kembang nggak bisa. Undang dukun nggak bisa. Ya Bu ya, nah itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, narkoba apa? Mesti bingung narkoba. Narkoba apa? Ya, narkoba dan obat-obat. Narkoba itu kalau di dunia kedokteran itu kan ada obat-obat yang ini ya, yang digunakan untuk zat apa ya? Apa Bu? Udah lagi Bu Eti itu ya, untuk supaya cara bius, obat bius ya Bu ya, antidiktif ya, zat antidiktif apa ya? Zat antidiktif untuk menghilang rasa sakit atau bahasanya bius. Gue mengandung narkoba. Nah obat kayak di dunia kedokteran kayak khusus loh, penanganan medis ketika operasi bedah. Nah gue di dunia mau waras ya, slep ya. Nah itu makanya tidak dijual bebas. Obat-obat yang digunakan di dunia kedokteran manusia antidiktif pereda rasa sakit ketika dioperasi di bedah di ruang orang marah. Lalu di dunia si warasnya tapi dan tidak tahu dosis maka terjadi overdosis. Itu ya. Ya Bu ya, mohon maaf tidak ada kekurangannya. Semoga ada manfaatnya ya Bu ya. Mengingatkan kita anak-anak kita semoga jadi anak yang soleh-solehah ya Bu ya. Dunia yang zamane zaman edan, orang edan dan orang iya seperti jangan sampai peristiwanya itu seperti gunung es. Katanya rasa cukar iya, angkat bocah lanang buat minta marbai, tilik bocah lagi dolanan. Oh, jeblen dalam situs pornografi. Waduh, rusak otak. Iya ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.